Setiap perjalanan dimulai dengan satu langkah kecil, dan keberhasilan akan datang kepada mereka yang terus berusaha tanpa menyerah. Jangan pernah takut untuk gagal dalam memulai usaha, karena kesuksesan datang dari fokusnya pada satu tujuan dan terus bergerak maju walaupun banyak rintangan menghadang. Hal inilah yang diyakini oleh Yusmail, pemilik Yosani atau Honesty by Yosani. Usaha sepatu yang telah dijalaninya sejak tahun 1993 dan kini mulai merambah ke tas dan ikat pinggang. Sudah 31 tahun berdiri dengan berbagai lika-liku dalam berbisnis. Masa mau pulang nggak beli apa-apa ya untuk mama dan ayah untuk oleh-oleh? Beli apa ya? Ada toko sepatu tuh, kesana aja deh. Wah, ternyata selain ada sepatu, ada tas juga nih bisa untuk ayah dan juga mama. Penasaran deh, langsung aja. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Iya, Bu, jadi kan Lugi kan mau pulang kampung nih, terus mau oleh-oleh untuk orang tua Lugi, tapi Lugi nggak tahu mau beli apa. Nah, kira-kira di sini ada apa aja ya, Bu ya? Ada sepatu, ada sendal, ada. Mau Yogi lele yang mana? Oke, nah Lugi kayaknya mau lihat-lihat dulu ya, Bu ya. Kita ke dalam lah, kita untuk melihat apa aja barang-barang yang ada. Awal merintis usaha nama Yosani ini adalah gabungan dari Yusmail dan Nuraini. Kemudian dalam mengurus sertifikat merek hak paten selama 18 bulan, ada suatu kendala yang mana membuat merek Yosani berubah namanya menjadi Honesty yang artinya kejujuran. Tanpa diduga setelah 6 tahun berjalan, sertifikat merek hak paten Yosani bisa dipakai. Itu yang membuat merek sepatu menjadi dua, Yosani dan Honesty by Yosani. Ini sepatunya. Oke, nah kira-kira kalau untuk ayah Lugi sepatunya bagusnya yang mana ya, Bu ya? Oh, kadang-kadang gitu kalau Logi selera yang sukanya yang mana. Oke, ayah Lugi sih sukanya yang kayak masih anak muda gitu, Bu. Kayaknya ini cocok nih, Bu nih. Wah, bagus banget nih, Bu. Ini produksinya kira-kira di mana ya, Bu ya? Oh, di sini, ada di sini. Boleh Lugi lihat, Bu, Oh, boleh, produksinya? boleh. Yuk kita lihat produksinya ya, Bu ya. Pak, kalau ini prosesnya lagi apa nih, Pak? Oh, ini perakitan, Bu. Perakitan. Jadi ini sepatu cewek. Oke. Anak sekolahan ini. Ini mana karyawan kita masuk. Ini udah satu hari dia bisa menghasilkan 12 pasang sepatu cewek. Ini pantopel gitu ya, Pak ya? Ada ya, anak sekolah. Nah, ini biasanya nih ukurannya gimana? Ini ukuran berapa nih, Pak? Udah ada Dari semua 38 sampai 42. Kalau perempuan 38 sampai 42 ya? 36 Oh, sampai 36. 42. Oke. Ya. Itu cowok, itu bagian cowok. Oke, kita ke bagian cowok aja. Lihat mana nih, Pak? Kita apa sini kita? Situ lah. Oke. Oke, Pak, kalau ini sepatu laki-lakinya ya, Pak? Laki-laki, ya. Nah, ini sekarang tahapnya apa nih, Pak? Ini perakitan juga sama dengan cewek, tapi Oke. prosesnya kan laki-laki itu agak rumit dikit. Jadi tukangnya beda. Kalau laki itu agak besar tenaganya. Kalau cewek itu seninya lebih tinggi. Kalau cowok ini kerjanya agak rumit. Jadi sama aja tuh tukangnya. Jadi kita cetak karyawan juga beda-beda kemampuan. Oke. Masing-masing karyawan beda pembagian penempatan Pembagian. dan juga tenaganya, Pak ya. Ini apa nih nama prosesnya nih, Pak? Lagi di apa nih, Pak? Ini penyesuaian dalam ini kan tertinggi nih buat seperti itu termahal. Kalau yang lain itu kan pasangannya selesai, ini kan bikin sendiri dari awal. Ini handmade nih, ini handmade. Dari seperti yang jutaan nih, ini proses. Betul-betul handmade, bukan tangan semua. Pembuatan sepatu berawal dari merencanakan cetakan kaki atau tapak kaki. Cetakan kaki dibuat dari kayu yang dibentuk sesuai pola dan ukuran. Setelah pencetakan, tahap selanjutnya rancang pola.
Pembuatan pola sesuai dengan cetakan ukuran kaki dan model yang diinginkan konsumen. Lalu diaplikasikan ke sulasnya. Setelah pola sudah jadi, gurat ke kulit. Lalu stitching dan dijahit jadi satu dan buat upper. Selesai di upper, langsung assembling dan pemasangan hak. Lalu finishing dengan membersihkan lem-lem yang terlihat di permukaan. Lalu memberikan sol di dalam sepatu. Tahap akhirnya penyemprotan cat pada sepatu. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam kotak. Kendala yang dihadapi Yusmail dalam memulai usahanya ini adalah seperti bahan baku dan permintaan konsumen untuk turun harga. Sumber kulit itu ada dari Garut, ada dari Magetan, Surabaya. Ada yang di Jakarta aja kan ada Sales. Pokoknya kita cari yang bagus kulit itu kan, harga yang di bawah 20 ribuan. Di kulit itu umum di Pulau Jawa. Kendala yang kita hadapi itu mengenai banyaknya impor, barang impor yang luar biasa. Serba 35.000, barangnya juga sangat murah. Jadi para konsumen itu dibandingkan dengan kita aja kan upah lagi tinggi, kemudian kita medik orang banyak karyawan. Tapi kalau lebih murah barang bekerja kita nggak bisa, Bu. Dalam mengembangkan usaha Yosani tentu tidak sendiri, namun melibatkan berbagai karyawan dengan bidang yang berbeda-beda. Satu karyawan mengerjakan masing-masing tahapan untuk membuat sepatu. Yusmail termotivasi untuk menjadi pengusaha karena ia ingin memberikan peluang usaha kerja kepada orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, terlebih orang-orang yang dengan keterbatasan fisik. Bagi Yusmail, berbisnis bukanlah pekerjaan yang mudah. Perlu terjun lebih dalam lagi untuk mengetahui seluk-beluk usaha yang ditekuni, dan harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang mumpuni. Produk Yosani ini awal dikenal dengan sepatu formal saja, seperti sepatu kantoran. Namun silih berganti tahun ke tahun, produk Yosani membuat gebrakan. Bukan hanya sepatu formal, tetapi ada sepatu dan sendal harian yang fleksibel dipakai untuk acara apa saja. Bukan hanya sepatu dan sendal, Yosani ini menghasilkan produk seperti tas dan ikat pinggang, sehingga sasarannya semua kalangan. Dalam memasarkan produk ini, Yusmail tetap menjaga kualitas dari barang yang dihasilkan, baik dari bahan baku, bentuk, dan hasil akhir. Karena bagi Yusmail pantang membuat kecewa pelanggan. Guna memenuhi permintaan dan minat konsumen, Yusmail dibantu oleh tim. Bukan hanya tim produksi, tetapi juga ada tim divisi pemasaran yang juga memasarkan secara online. Yosani kini sudah dikembangkan sesuai dengan tren pemasaran semenjak dikelola oleh anak pertama Yusmail. Azan, anak dari Pak Yusmail, pun tidak lelah untuk terus mencari referensi terbaik, baik model sepatu yang akan dibuat nantinya, sehingga gaya yang dipilih tetap trendy, tidak termakan oleh waktu. Kalau buat pemasaran online, kita baru mulai di online itu sekitar pasca COVID lah. Karena baru online itu kan platform-platform baru banyak itu kan di pasca COVID. Nah, kalau dari tahun dulu kan belum ada online. Nah, tapi
produk kita pernah juga sampai ke Kalimantan, Flores, tapi itu orang sini yang merantau bawa pulang kampung, jadi sebagai oleh-oleh mereka beli di sini dibawa ke sana. Salah satu kelebihan Yosani ya gitulah, karena kita juga bisa bikin sulap sendiri, jadi kita bisa menerima bagaimana bentuk kaki pola kaki customer bisa kita bikinkan. Itu kalau untuk online itu kita juga punya tim yang akan membalas chat-chat mereka dan bisa berkonsultasi gratis ya admin sama admin. Nah, dalam menjalankan usahanya, Yusmail mendapatkan penghargaan sebagai UKM terbaik dari Semen Padang. Karena kita berjalan dengan baik, kita kejujuran, kita daftarkan merek ini di AKI. Jadi akhirnya ada terjadi Semen Padang 2010. Aku dapat penghargaan 3 terbaik Sumatera Barat. Di Semen Padang itu nomor 1 juara terbaik, paling berkembang, paling inovatif. 2010, 2017 itu pertemuan dengan Pak Yusuf Kalla. Aku narasumber bahwa cinta produk lokal. Waktu itu ada Pak Yusuf Kalla, ada Dirjen, Mr. Kasim, itu rektor kan. Kemudian ada lagi 2014 KNI Amnoya. Inspiring 3 terbaik Sumatera Barat 2014. Pertama buat target kita, kalau nanti pemerintah peduli dengan UMKM ini, kita buat sepatu anak sekolah, umpamanya untuk SMA sederajat, kemudian sepatu SMP sederajat, kita juga mampu membuat sepatu yang berkualitas, harga yang kompetitor. Sehingga nanti keluar satu kampung atau satu daerah, satu produksi. Di Pariaman muncul nanti sepatu berkualitas untuk anak sekolah, bermutu, berkualitas, harga yang kompetitor. Jadi saya ingin menghadirkan itu di Sumatera Barat. Jadi sepatu anak sekolah kita bikin, tapi itu bukan melalui saya, melalui pemerintah. Jadi untuk memajukan sepatu, mungkin kita buat nanti, kalau orang sekarang kan yang ada kan laundry baju. Kita buat laundry sepatu itu sepatu yang agak mahal, berkualitas, kita siap memperbaiki, membersihkan segala macam. Sehingga Yusani itu hadir multi talenta di sepatu. Insya Allah mudah-mudahan 2 bulan ke depan kita buka yang lebih besar lagi di Pasar Usang. Jadi semua tamu-tamu dan dari bandara itu singgah di rumah kita, Bu. Jadi sepatu kita buat, inilah Padang Pariaman atau Sumatera Barat, sepatu berkualitas, harga yang kompetitor. Itu rencana kita ke depan. Sepatu yang kini banyak dipakai konsumen berawal dari hobi Yusmail yang rasa ingin tahunya sangat tinggi. Belajar dengan otodidak dan terus meningkatkan skill dengan pelatihan keluar daerah. Disinilah Yosani Sentral. Yusmail memproduksi dan memasarkan produknya di Jalan Toboh Baru, Kelurahan Sintua, Kabupaten Padang Pariaman. Meski dampak dari COVID-19 cukup besar dirasakan pada usaha Yusmail ini, tapi tidak menurunkan tekadnya untuk bangkit dan menjaga eksistensi usahanya ini. Sebelum masa COVID-19, Yosani memiliki cabang hingga 13 cabang. Dan saat ini yang masih bertahan ada 5 cabang. Sebelum COVID-19, Yosani dapat memproduksi sepatu sebanyak 10 kodi dalam sehari. Kini Yosani hanya bisa memproduksi 3 kodi saja dalam sehari. Bahkan karyawan yang dipekerjakannya dahulu bisa sebanyak 50 orang. Tapi saat ini tersisa hanya 11 orang saja. Pada karyawan pun Yusmail sangat memberikan kesejahteraan dengan menerapkan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga meningkatkan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Yusmail pun tidak segan menyediakan BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawannya. Kedepan, ia berharap usaha Yosani ini bisa bangkit dan berkembang memiliki cabang yang banyak lagi seperti sebelum masa COVID-19. Tentu harapannya juga ingin ada perpanjangan tangan dari pemerintah yang mensupport produk sepatu kulit lokal agar usaha sepatu kulit ini terus berjalan dan bisa membantu masyarakat dengan peluang pekerjaan yang nantinya bisa ia buka sebanyak-banyaknya. Dengan mencintai produk lokal, meningkatkan perekonomian nasional.